Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Saputra dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar serta penanggung jawab pendidikan menurut Islam. Beberapa poin saya atau isi video atau beberapa materi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang selanjutnya ada inti materi yang berisi yang pertama ada konsep dasar penanggung jawab pendidikan menurut Islam, yang kedua penanggung jawab pendidikan menurut ajaran Islam. Selanjutnya, sebelum masuk ke inti materi, di sini saya akan menjelaskan apa pendahuluan. Pendahuluan pada dasarnya semua manusia memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia akan kesulitan untuk menjalani kehidupan. Manusia bingung untuk mencari solusi dalam memecahkan setiap masalah. Pendidikan itu seperti lampu penerang bagi pelajar, dan para pendidik adalah pihak yang menyalakan lampu tersebut sampai terang benderang agar sampai ke para pelajarnya. Orang-orang terpelajar dan terdidik akan menemukan jalan terang dalam hidupnya. Yang kedua ada selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah library research atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam menyelesaikan hasil penelitian ini diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep dasar penanggung jawab pendidikan menurut Islam. Pendidikan itu seperti lampu penerang bagi pelajar, seperti yang di awal, dan para pendidik adalah pihak yang menyalakan lampu tersebut sampai terang benderang. Orang-orang terpelajar dan terdidik akan menemukan jalan terang dalam hidupnya. Pendidik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi perintah untuk membaca. Perintah itu terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi untuk membentuk disiplin hidup, maka perlu adanya pendidikan Islam yang mengembangkan kemampuan individu secara maksimal dan positif. Dalam pendidikan Islam itu sendiri terdapat konsep-konsep dalam mengembangkan kemampuan individu, yaitu ta'adib, ta'anim, dan tarbiyah. Tiga istilah umum tersebut yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. At-tarbiyah yaitu pengetahuan tentang ar-rabb, sedangkan at-ta'lim itu menerangkan ilmu teoretik
kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan suatu ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Yang terakhir ada at-ta'dib. At-ta'dib ini berisi seperti integrasi ilmu dan amal-amal. Selanjutnya ada penanggung jawab pendidikan menurut ajaran Islam. Yang pertama, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membimbing dan mengarahkan anaknya agar sikap anak tidak menyimpang, sebab disinilah anak menerima sejumlah nilai dan norma yang ditanamkan sejak awal kepadanya. Tanggung jawab guru terhadap pendidikan anak. Yang kedua, ada tanggung jawab seorang guru terhadap pendidikan anak. Tanggung jawab pendidikan pemerintahan terhadap anak dalam Islam juga dikatakan bahwa guru adalah orang yang mendapat tugas dalam mengembangkan seluruh potensi anak-anak, baik itu efektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang ketiga, ada tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak. Setiap anggota masyarakat mempunyai peran moral dalam menjalankan proses pendidikan. Seluruh komponen masyarakat harus senantiasa terintegrasi, bekerja sama, dan menjadi serentak untuk menjadi alat kontrol bagi pelaksanaan pendidikan untuk masa depan anak-anak atau para pelajar. Sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.